wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Livia Zahra dari kelas 12 IPS 1 akan menjelaskan tentang biografi Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah salah satu ulama Wali Songo yang melakukan penyebaran atau penyiaran agama Islam di tanah Jawa. Ia terkenal sebagai sunan yang mampu menyebarkan agama Islam melalui pendekatan kebudayaan tanpa melakukan kekerasan. Lantas, siapa sosok Sunan Kudus? Japar Siddiq atau yang diakrab dikenal dengan Sunan Kudus merupakan salah satu penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di daerah Kudus, Jawa Tengah. Sunan Kudus adalah putra dari Raden Utsman Haji alias Sunan Ngundung di Jipang Panolan, letaknya di sebelah utara kota Blora, dengan Syarifah Dewi Rahil binti Sunan Bonang. Di dalam Babad Tanah Jawa disebutkan bahwa Raden Utsman Haji yang merupakan ayah kandung Sunan Kudus pernah memimpin pasukan Majapahit. Sunan Ngundung selaku Senopati Demak bertarung dengan sengit melawan Raden Husein atau Adipati Terung dari Majapahit. Dalam pertempuran tersebut, Sunan Ngundung gugur sehingga kedudukannya sebagai Senopati Demak digantikan oleh Sunan Kudus. Sementara ibu Sunan Kudus merupakan putri dari Sunan Bonang. Ia dilahirkan pada tanggal 9 September 1400 Masehi. Dengan demikian, Sunan Kudus adalah cucu dari Sunan Bonang, sehingga silsilahnya pun mengikuti silsilah Sunan Bonang, yakni masih berlariran atau keturunan langsung dari Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW. Namun, terdapat sejumlah versi lain mengenai asal-usul Sunan Kudus. Ada yang mengatakan bahwa Sunan Kudus merupakan cucu Sunan Ampel. Versi lain ada yang menyebutkan bahwa Sunan Kudus merupakan keturunan Persia. Sementara itu, ada pula yang menuturkan bahwa Sunan Kudus adalah asli orang Jawa. Akan tetapi, jika dilihat berbagai macam versi tersebut, yang paling rasional adalah versi pertama yang menyebutkan bahwa Sunan Kudus merupakan cucu Sunan Bonang. Ada beberapa cara dan strategi dakwah Sunan Kudus. Yang pertama, strategi dakwah melalui pendekatan massa. Yang kedua, melakukan pendekatan berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat. Yang ketiga, tidak melakukan atau menggunakan jalan kekerasan. Yang keempat, mengikuti dari belakang terhadap kelakuan dan adat rakyat tetapi diusahakan untuk mempengaruhinya dan memasukkan nilai-nilai ajaran Islam. Yang kelima, menghindari konfrontasi secara langsung dengan prinsip mengambil ikan tanpa membuat keruh airnya. Dengan menyampaikan dakwahnya yang halus, para wali menunjuknya untuk berdakwah ke daerah Kudus. Sunan Kudus mendekati masyarakat Kudus dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu-Buddha. Suatu-waktu ia memancing masyarakat untuk menegakkan tabliknya. Untuk itu, ia sengaja menabatkan sapinya yang diberi nama Kebo Gumarang di halaman masjid. Orang-orang Hindu mengagumkan sapi pun bersimpati. Sunan Kudus juga mengubah cerita-cerita ketauhidan, sebuah pendekatan yang tampaknya mengadopsi cerita 1001 malam dari masa Kekhalifahan Abbasiyah. Selain belajar dan berguru kepada ayahnya, ternyata Sunan Kudus juga berguru terhadap sejumlah ulama terkenal. Di antaranya adalah Sunan Ampel, Kiai Telingsi, dan Ki Ageng Ngerang. Sunan Kudus wafat pada 1550 Masehi. Makamnya terletak di belakang Masjid Al-Aqsa di Menara Kudus, Desa Kauman.